wabarakatuh. Halo masyarakat Indonesia dimanapun kalian berada, khususnya masyarakat RT 9 RW 4 Desa Baderan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Kembali lagi dengan saya Desi Dwi Ambarwati, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember yang sedang melakukan PBL. Melalui video ini, saya bermaksud untuk memberikan edukasi mengenai vaksin COVID-19 yang saat ini menjadi program pemerintah di bidang kesehatan. Sebagai pengenalan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih vaksin COVID-19 dan pentingnya itu seperti apa. Karena masih banyak di masyarakat di Indonesia itu yang masih awam tentang vaksin COVID. Vaksin yaitu suatu produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati ataupun masih hidup tetapi dilemahkan. Dan jika diberikan kepada seseorang, seseorang tersebut akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Nah, tujuan utama vaksinasi COVID-19 ini sebenarnya apa sih? Jadi tujuannya itu yang pertama untuk mengurangi penularan COVID-19, kemudian menurunkan angka kematian ataupun angka kesakitan akibat COVID. Selanjutnya, untuk mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau yang biasa disebut dengan herd immunity dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial maupun secara ekonomi. Herd immunity atau kekebalan kelompok itu akan terbentuk jika sebagian besar masyarakatnya divaksinasi. Nah, berikut akan saya tampilkan mengenai gambaran herd immunity. Nah, berikut adalah gambaran mengenai herd immunity, di mana yang berwarna biru itu adalah orang yang sehat, dan yang berwarna merah adalah orang yang terinfeksi COVID. Dalam jangka waktu tertentu, dua orang ini dapat menularkan ke orang yang terdekatnya. Kemudian untuk gambar yang kedua, yang warna kuning, itu adalah orang yang digambarkan sudah mendapatkan vaksinasi, sehingga diharapkan dalam waktu tertentu orang-orang yang sudah mendapatkan vaksin ini sekian persen lebih aman dari orang yang belum vaksin. Nah, harapan kedepannya, jika sebagian besar orang sudah divaksinasi, maka penyebaran virus ini akan terhenti secara drastis. Jadi yang perlu saya tekankan yaitu yang divaksin itu belum tentu terhindar dari COVID-19 karena vaksin ini intinya agar tubuh kita itu mengenal sama virusnya. Jadi ketika virus tersebut masuk ke tubuh kita, antibodi yang ada di tubuh kita itu sudah langsung mengenali, langsung merespon, oh ini nih si COVID, oh ini yang harus kita lawan. Jadi jika ada virus yang masuk ke tubuh kita, itu tidak sampai terjadi resiko-resiko yang mengakibatkan hal-hal kematian atau hal yang fatal. Kita tahu masih banyak masyarakat di Indonesia ini yang belum vaksin karena keraguannya mengenai vaksin COVID itu sendiri, apakah sudah halal dan apakah sudah aman. Karena di masyarakat ini masih banyak beredar desas-desus mengenai kalau ada virus aktif dalam vaksin, terus juga masih digodok dengan narasi-narasi konspirasi. Kemudian juga ada pemikiran mengenai vaksin ini kok dibuatnya cepat banget ya, dalam setahun kok sudah ada vaksin. Nah, jangan ragu lagi karena vaksin COVID-19 ini sudah halal dan sudah diproses oleh LPOM MUI. Jadi vaksin yang dari luar itu pun juga melalui BPOM dan LPOM MUI yang dijamin kehalalannya. Jadi buat teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, jangan khawatir terhadap kehalalan vaksin karena sudah lolos dari lembaga perwakilan kita sebagai umat Islam. Kemudian mengenai kenapa kok dalam waktu dekat ini sudah tercipta vaksin, karena saat pembuatan vaksin itu menggunakan skema emergensi. Untuk prosesnya itu sama seperti pembuatan vaksin biasanya, namun
membutuhkan waktu yang lebih cepat, seperti itu. Kemudian, jika ada yang bertanya mengenai apakah terdapat efek samping dari pemberian vaksin itu sendiri. Jadi, secara umum, efek samping yang timbul itu dapat bermacam-macam dan pada umumnya itu ringan dan sifatnya sementara. Dan juga tergantung pada kondisi tubuh masing-masing orang. Efek samping ringan itu contohnya seperti demam dan nyeri otot atau ruam pada suntikan adalah hal yang wajar. Hal tersebut biasa disebut dengan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Reaksi yang mungkin terjadi ketika pemberian vaksinasi COVID-19. Beberapa gejala yang kemungkinan timbul itu antara lain yang pertama reaksi lokal. Jadi ini contohnya seperti nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat suntikan, seperti itu. Kemudian reaksi sistemik yaitu seperti demam, nyeri otot, terus nyeri sendi, sakit kepala, seperti itu. Kemudian reaksi lainnya seperti bisa sampai pingsan, seperti itu. Kemudian saya akan membahas mengenai sasaran vaksin. Sebenarnya yang harus divaksin COVID ini umur berapa saja sih dan siapa. Jadi pemberian vaksin ini dibatasi untuk umur 18 tahun ke atas. Terus bagaimana untuk vaksin anak-anak? Saat ini uji klinis vaksin COVID-19 dibatasi untuk umur 18 tahun ke atas yang merupakan kelompok usia terbanyak terpapar COVID-19. Untuk pengembangan vaksin COVID anak-anak masih direncanakan pada beberapa kandidat vaksin. Cara melindungi anak agar tidak terkena COVID yaitu anak-anak tetap bermain dan belajar di rumah. Kemudian, jangan pergi ke tempat yang banyak kerumunan orang dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Kemudian, bagaimana jika seseorang tersebut memiliki penyakit komorbid seperti diabetes, penyakit jantung, hipertensi, seperti itu. Apakah boleh mendapatkan vaksinasi COVID-19? Jadi, sampai saat ini, uji klinis vaksin COVID-19 dilakukan pada orang sehat. Namun, para ahli itu menyarankan pemberian vaksin ini pada sasaran komorbid yang terkontrol. Jadi, untuk komorbid yang tidak terkontrol itu tidak disarankan. Dan untuk ibu hamil itu juga tidak disarankan. Harus menunggu rekomendasi dari ahli yang berkaitan. Seperti itu.